ya, karena saya pengen menyampaikan secara langsung dengan bahasa yang lebih menekankan. Ya, ketika ada triggernya, ya apa trigger ini adalah pemicunya. Kita mau menggunakan dasar apa yang terakhir. Oke, kita coba perlihatkan di candlestick lagi. Kita coba belajar banyak di candlestick. Saya mulai dari ini, dari candlestick, di mana candlestick ini mencakup beberapa materi. Materi pertama terkait dengan karakter candle. Materi kedua terkait dengan support dan resisten atau level psikologi tadi. Ya, materi pertama berkaitan dengan karakter candle, materi kedua berkaitan dengan support dan resisten terdekat atau level psikologinya. Kemudian materi yang ketiga tentu nanti berkaitan dengan area retrace-nya, area koreksinya. Yang paling penting adalah ada 3. Ya, paling utama ada 2, yang ketiga nanti tetap kita perhatikan. Oke, kita lihat cukup dengan 2 ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan. Pertama, karakter candle. Perhatikan ketika marketnya bergerak ini, dia naik, kemudian di ujungnya, nah perhatikan karakternya. Ketika naik tanpa penolakan, tiba-tiba berubah warna. Artinya di situ terbentur menjadi level psikologi. Berikutnya mencoba kembali naik lagi, tidak mampu lagi. Di ujungnya high-nya terbentur di situ. Maka ini terbentur di wilayah level psikologi, di area resistennya ini. Kemudian ternyata betul-betul ditolak. Kemudian setelah ditolak sampai di penolakan yang di bawah, ada penolakan, semakin banyak penolakan maka menjadi level psikologi yang kuat. Dia ketika mulai turun mencoba untuk menembus wilayah supportnya atau level psikologinya, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Ini penolakan buyer yang di bawah itu penolakan buyer. Kemudian perhatikan naik dan turunnya. Dia naik tidak sampai menyentuh level psikologi, ketika turun tidak menyentuh, naik tidak menyentuh. Yang ke selanjutnya, ini yang selanjutnya nih, candle yang saya lingkari merah ini mencoba untuk breakout. Perhatikan dia awalnya turun kuat sekali, bahkan di level psikologi yang bawah. Artinya di level psikologinya dilewati dan membentuk level psikologi yang baru. Kemudian pada akhirnya ditolak oleh buyer dan ditutup dengan volume kecil di atas support. Maka inilah yang dinamakan dengan breakout yang gagal atau false breakout. Ini adalah breakout yang gagal. Maka ketika breakout gagal ini bisa menjadi petunjuk nanti market dia akan ditolak ke atas. Ya, meskipun akan berusaha menyentuh, seller berusaha akan menyentuh harga terendah kembali. Ya, biasanya kenapa seperti ini selalu saya manfaatkan untuk sell dengan cepat untuk mengambil koreksi saja. Perhatikan ketika dia naik, nah ini ada lagi namanya fake break atau fake break. Apa maksudnya ini? Perhatikan di level psikologi kalau kita tarik ini seolah-olah breakout, tetapi ngeprank. Kenapa kita tidak sebut breakout meskipun ini melewati? Karena terlalu tipis, terlalu kecil. Ya, breakout yang terlalu tipis, terlalu kecil, maka tidak bisa kita jadikan sebagai signal yang valid di sana, yang pada akhirnya dikembalikan oleh seller. Nih ditolak lagi, kembali naik. Kemudian di level psikologi tidak bisa breakout, baru di sini breakout. Inilah yang namanya breakout yang kuat di situ. Ketika pergerakannya mulai melewati level resisten, level psikologinya, kemudian di situ betul-betul tebal di sana. Ini tidak ada halangan di sana. Maka ini menjadi breakout yang valid. Breakout ini
akan diikuti oleh gerakan candle yang akan lebih kuat lagi. Kemudian perhatikan ketika mulai turun menyentuh level psikologinya lagi. Ketika breakout tadi awalnya berfungsi sebagai resisten, maka sekarang menjadi support. Sekarang berubah menjadi support di sana. Dan seterusnya. Ini cara membaca dan cara memahami. Jadi karakter yang kita dapatkan apa di sini? Karakter candle ketika breakout dia tebal, tidak ada penolakan di atas di bawah. Kemudian tebal. Ini yang menjadi perhatian kita. Breakoutnya itu tebal apa tipis. Nah sekarang kita lihat seperti ini yang tadi ngeprank tadi. Ini seolah-olah breakout kan tebal. Ya memang tidak ada penolakan, tetapi terlalu kecil di wilayah level psikologi di sini, terlalu kecil. Maka ini harus nanti kita perhatikan selalu. Kita harus perhatikan satu demi satu. Berikutnya kita akan coba lihat di yang lainnya, biar nanti kita bisa dapat materi. Oke, berikutnya ini masih terkait dengan karakter, masih terkait dengan support dan resisten yang menjadi fokus kita. Biar kita nanti juga tidak terkecoh, tidak terjebak di dalam pergerakan pasar yang ngeprank ya. Pasar yang seolah-olah mau naik ternyata turun. Kita kembali ke arah pertama, struktur atau candle yang terbentuk, visualnya kita lihat di sini. Tampak dia visualnya ke bawah, berarti trend down. Kemudian sebelum tren turun, ini arahnya dia sempat koreksi di sini. Ya, sempat koreksi kemudian turun kembali. Nah, ketika dia koreksi, arahnya visualnya ke bawah, kemudian koreksi, naik kemudian ditolak, ini menjadi level psikologi yang baru namanya. Di bawah ada level psikologi, kalau dia dilewati, maka akan bergerak lanjut lagi. Apalagi ini tidak melawan arus, trennya satu arah. Trennya satu arah, tidak melawan arus di sana. Kemudian yang kita dapat apa? Ini hampir semua candle bearish ini ekornya kecil. Artinya candle merah ini ekornya kecil, tidak ada penolakan yang berarti dengan warna yang selalu dominan, warna merah ya. Maka ini kecenderungannya adalah turun. Kemudian ketika mulai marketnya berkurang, perhatikan yang saya tanda ini. Ketika market mulai panjang bergerak, panjang itu bukan harus candlenya, tetapi jajarannya, struktur candlenya dia selalu rally. Kemudian perhatikan momentumnya, volumenya mulai dari tebal, mulai tipis, mulai kecil, penolakannya panjang. Ini membentuk level psikologi yang baru. Satu karakter candle kita dapatkan penolakan panjang, volumenya makin mengecil, berarti momentum seller makin berkurang. Atau bahasa gampangnya, badan yang menyusut ini dengan ekor yang memanjang di bawah, maka downtrend semakin melemah di sana. Ketika ada wujud warna hijau, maka ini menjadi pertanda buyer akan segera naik lagi. Kita bisa ambil posisi di sana. Atau kita bisa menggunakan dua candle terkonfirmasi, ya kita entry buy-nya di sini. Ya, di sini. Kemudian ketika naik, perhatikan karena tadi ada level psikologi di sini, ini harus kita uji apakah breakout apa tidak. Kalau dia breakout, maka berpotensi menyentuh psikologi yang berikutnya di sini. Tetapi ketika di sini mulai merah, mulai ditolak, maka bisa menjadi pertanda kembali bahwa di situ ada resisten yang kuat, bisa benturan. Dia bisa bergerak turun kembali. Ya, selalu kita perhatikan candle demi candle, apalagi candle terakhir yang bisa menjadi petunjuk. Kemudian ketika ini mulai naik turun lagi, ini koreksi dan konsolidasi. Di bawah ada level psikologi yang kuat karena banyak ditolak di situ. Maka ketika dia breakout, ini menjadi petunjuk akan makin kuat turunnya. Apalagi ada hijau dan berada di level psikologi ditolak kembali, maka akan jauh lebih dalam. Ya, sementara yang ini di atas tadi, yang di atas ini candle yang banyak penolakan di atas, ekornya di atas ini mengindikasikan keraguan pasar untuk bergerak naik lagi. Kemungkinan harga masih akan mendatar dan
kita lihat kalau struktur mulai terbentuk turun, maka dia akan kembali turun. Candle berbadan kecil, berekor kecil menunjukkan rejeksi dari support, penolakan, tidak mau ke bawah lagi, tidak mau. Tetapi ketika dia breakout maka jauh lebih kuat di situ. Ya, ini cara kita membaca resisten, supportnya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana membaca karakter demi karakternya. Kemudian selanjutnya kita coba lihat yang lain. Ya, dengan cara yang sama kita perhatikan, ya perhatikan pergerakannya, arus yang utama kemana, naik kemudian koreksi. Ya tadi sudah kita sampaikan, kalau koreksi kemudian dikembalikan di breakout maka dia akan jauh lebih kuat. Minimal ada peluang. Nah ini menyentuh di sini lagi, kembali naik lagi. Kemudian turun, di sini ada level psikologi, ditolak, mulai ditolak kembali, dia akan jauh lebih kuat. Namanya trend market. Setelah tren panjang biasanya selalu diikuti dengan konsolidasi, ya market datar naik turun datar. Maka fasenya namanya fase konsolidasi. Baru setelah konsolidasi dia akan tren kembali. Apakah tren nanti bisa naik? Biasanya mengikuti arah tren sebelumnya. Ada kalanya nanti bisa mengembalikan ke level yang sebelumnya. Bisa saja turun dan bisa kembali naik, tergantung breakoutnya di mana. Ya, ketika nanti kuat kembali, dia akan konsolidasi lagi dan sebagainya. Banyak contoh yang kita bisa lihat di pasar, ya. Banyak contoh yang kita bisa lihat. Ya, ketika panjang, ya, ketika habis panjang, ini biasanya konsolidasi dulu. Ya, tidak ada tren yang berarti, dia akan konsolidasi begini. Harga akan selalu berdekatan, naik turunnya sama atau hampir sama. Setelah turun dia kembalikan lagi ke atas lagi ke posisi yang ring yang sama. Jadi artinya ring yang sama konsolidasinya. Baru setelah tren breakout dia akan naik lagi. Dan ini pun harus diuji ketika nanti naik, kan diuji lagi di area konsolidasi lagi di sini. Nah, konsolidasi lagi kan. Ini biasanya market begitu, kalau sudah panjang nanti dia akan konsolidasi. Ini perhatikan. Nah, nanti setelah konsolidasi dia akan menguat kembali. Apakah di atas atau di bawah? Tergantung breakoutnya kemana. Ini bisa ke bawah, bisa ke atas sama tentu. Nah, ini masih konsolidasi, mencoba konsolidasi. Nah, setelah itu kembali turun lagi. Searah dengan tren yang sebelumnya ini. Nah, searah dengan tren di sini. Maka kita harus jeli melihatnya. Dia akan kembali turun lagi setelah breakout dari konsolidasi. Nah, itu kan ada naik turun. Iya, naik turun tapi di ring yang hampir sama di situ. Maka ini menjadi level konsolidasi. Setelah breakout dia tambah dalam lagi. Kalau kita sudah bisa membaca struktur seperti ini, tidak mungkin kita keseret-seret terlalu jauh. Karena yang rata-rata terseret itu tidak mau memperhatikan. Sudah tahu dia breakout kuat, sudah tahu dia rally tidak ada penolakan, masih saja melawan. Sudah tahu ruginya banyak, ditambah lagi, ruginya banyak, tambah lagi. Akhirnya habis dengan sendirinya, tidak mampu menahan laju kuatnya seller di sana. Ya, ini nanti bisa banyak dipraktekkan. Karena kita tidak banyak praktek, tentu akan sulit kita dapatkan. Berikutnya kita lihat ketika trending, ketika harga mulai trend. Tadi sudah kita cuplik, ketika dia sudah trend, sebelumnya dia akan konsolidasi. Ketika dia sudah mulai breakout di sana, maka akan cenderung lebih kuat. Kemudian perhatikan ketika dia breakout, ketika dia rally lagi, nah, kemudian dia mencoba untuk melawan. Ketika dia coba melawan, ya, kalau kita lihat sini, ketika dia melawan, kemudian dikembalikan lagi oleh seller dan breakout di sini. Maka ketika breakout, ini jauh akan lebih kuat sellernya. Sehingga kalau seperti ini kita bisa ambil posisi sell, ya, tentu di area yang sudah breakout di situ. Ya, ini bedanya kalau kita trading dengan metode, dengan perhitungan, dengan menunggu, ya seperti ini. Ya, tentu yang kita dapatkan adalah probabilitas yang lebih baik, lebih mendekati tingkat keberhasilan daripada gagalnya. Oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Silakan nanti kalau teman-teman ada waktu untuk diskusi, untuk bertanya jawab, monggo silahkan nanti sekalian kita berikan pembelajarannya sekali lagi. Oke, yang paling penting saya coba dulu untuk jelaskan tadi
Ya, yang paling penting dan paling pokok, selalu perhatikan untuk membaca tren, membaca support resisten. Yang ketiga, baru melihat kita triggernya. Dua ini sudah mewakili sebenarnya. Kalau kita paham tren, paham karakter candle, paham support resisten, akan jauh lebih mantap untuk kita menentukan di mana titik entry dan exitnya. Oke, ada lagi, ada yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman silahkan.